sahabat Thompson, ketemu lagi bersama saya Dinda Safira di channel YouTube kita Thompson Network. Seperti biasa kita akan hadirkan informasi-informasi yang kita sih tujuannya ingin menambah ilmu untuk kita semua ya, menambah pengetahuan baru, pembahasan baru, dan hari ini serius banget nih pembahasannya, karena memang kalau kita lihat di media sosial ya sahabat Thompson, pasti banyak berita-berita yang melibatkan anak, terutama kejahatan. Sepertinya sekarang banyak nih kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak. Apa yang salah? Kenapa anak bisa terlibat suatu kejahatan ya? Dan mungkin ada orang yang kita kenal, orang yang kita sayang sudah terlanjur terlibat dan akhirnya dipidanakan. Tapi kita sebagai keluarga mungkin atau saudara atau orang yang kita kenal dan kita sangat sayang dengan dia dan ingin anak ini kembali ke masyarakat, tapi tidak ada sisi traumanya, tidak ada merasakan dikucilkan. Nah, untuk itu kita akan bahas, karena senang sekali di sini saya sudah ditemani dari P2TP2A. Jadi ini bisa memberikan informasi gimana caranya kita memberikan dampingan kepada anak agar setelah kembali ke masyarakat dia tidak ada merasa trauma, tidak merasa dikucilkan, dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, bisa produktif kembali. Nah, senang sekali sudah ada Bapak Dewa Gede Agung Yumarta Putra. Halo, selamat pagi. Bapak Pak Agung ya? Iya, boleh. Sehat Bapak? Sehat. Senang sekali nih. Sudah sempat-sempatnya datang ke sini ya, ke channel YouTube kita berbagi informasi, karena intinya semua kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Terutama untuk orang tua yang mungkin saat ini sedang mengalami situasi yang mungkin ada anaknya yang terlibat suatu kejahatan yang akhirnya sekarang sudah dipidanakan, dan itu mungkin sebagai orang tua pasti sedih ya, Pak Agung ya. Sedih, kecewa juga ada. Cuman gimana ya? Ini anak nih, tetap kita harus dampingi, tetap kita harus support ya. Dan gimana caranya kita kembalikan anak ke masyarakat, dia tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tidak ada rasa-rasa trauma atau merasa dikucilkan ya. Dan inilah tugas dari P2TP2A salah satunya ya, memberikan dampingan kepada anak yang sudah terlibat ya suatu kejahatan dan sudah dipidanakan, untuk memberikan dampingan agar anak bisa kembali beraktivitas seperti biasanya kalau sudah kembali ke masyarakat. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih Pak Agung, mungkin Pak Agung bisa jelaskan dulu nih kejahatan yang seperti apa nih sampai anak bisa langsung terjerat hukum. Jadi begini, selamat pagi sahabat Thompson. Sebelumnya, jadi anak yang bisa terjerat dengan hukum itu adalah anak yang melanggar atau melakukan tindak pidana, ya. Baik tindak pidana apapun itu, jadi anak itu bisa dijerat. Akan tetapi di dalam permasalahan ini, Mbak, anak-anak itu sekarang sudah ada namanya Undang-Undang SPPA. Artinya SPPA itu Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Di sana sudah payung hukum dari keberadaan ini. Jadi dalam undang-undang ini, di sana banyak sekali yang mengatur tentang peradilan pidana anak ini. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi yang ajukan kepada saya, pidana apa saja sih? Sebenarnya apa saja yang dilakukan tindak pidana terhadap anak itu bisa menjerat. Akan tetapi sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, itu tercantum di dalam pasal 7. Pasal 7 ayat 2 huruf A dan huruf B. Di sana sudah dijelaskan bahwa ada proses diversinya. Jadi diversi itu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, Mbak. Proses peradilan pidana tapi di luar peradilan pidana. Iya. Seperti itu. Jadi tetapi di sana dicantumkan bahwa ancaman pidananya itu harus di bawah 7 tahun sesuai dengan pasal 7 ayat 2 di huruf A. Dan juga di dalam huruf B itu tercantum bukan melakukan tindak pidana pengulangan. Jadi proses diversi ini untuk anak hanya bisa dilakukan hanya untuk sekali saja. Untuk sekali tindakan yang pernah terjerat. Ya, terjerat. Jadi kalau nanti dia melakukan kesalahan lagi dan dipidana lagi, tidak bisa melakukan diversi tadi. Tidak bisa lagi mendapatkan hak itu. Cuman hanya sekali. Jadi versi hanya didapatkannya sekali saja untuk anak. Jadi itu dia kesempatan untuk anak untuk tidak dapat hukuman yang seperti yang ada di
undang-undang gitu ya, Iya. Pak Agung. Seperti Jadi dilakukan diversi dulu, musyawarah ya? Iya, musyawarah. Oke, musyawarah. Musyawarah diversi itu kami terlibat di sana. Yang terlibat di sana adalah dari pihak keluarga anak pelaku anak, habis itu keluarga pelaku anak, korban, dari kami dari P2TP2 Kabupaten Badung, ada dari Bapas oleh pengasyarakatan dan juga Peksos dari pekerja sosial dan juga instansi dari kepolisian di mana akan diadakan proses di musyawarah diversi tersebut. Seperti itu. Jadi kami bermusyawarah di sana, mufakat nanti menghasilkan yang untuk kepentingan terbaik untuk anak. Untuk kedua belah pihak ya pastinya. Yang pastinya juga kedua belah pihak kan. Jadi mungkin itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Thomson atau masyarakat luas yang banyak nih tindakan-tindakan kejahatan nih misalnya yang melibatkan anak gitu. Tapi kan banyak juga kalau kita baca sekilas atau lihat sekilas berita-berita di luar sana yang kok dibebaskan sih, kok nggak dipenjara sih seperti itu ya. Ini mungkin salah satu hasil dari proses diversi itu ya, Pak Agung ya. Karena memang untuk anak sendiri ada tata caranya tersendiri ya, Pak Agung ya, yang tidak semerta-merta langsung dikenakan hukuman penjara, kurungan seperti itu ya. Jadi memang untuk syaratnya, tapi nggak semua ya. Nggak semua. Nggak semua. Syaratnya pidana yang pertama kali ya, begitu. Kemudian hukuman yang di bawah 7 tahun. Ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Ancaman hukuman di bawah 7 tahun itu yang ada lagi syarat lain, Pak Agung? Tidak. Oh, jadi itu ya saja. syarat yang bisa dilakukan untuk dilakukan diversi tadi ya. Nah, otomatis kalau tidak memenuhi syarat itu langsung ke sistem peradilan anak atau jadi gimana? Sistem peradilan anak. Langsung masuk ke sistem peradilan. Masuk ke sistem peradilan anak. Jadi semua pun jadi tidak anak yang dijatuhkan hukuman itu masuknya ke sistem peradilan anak. Jadi hakimnya juga termasuk hakim anak, jaksanya pun juga jaksa anak. Jadi kita dalam masuk ruangan pun, ruangan sidangnya itu pun juga ruang sidang anak, bukan ruang sidang dewasa. Beda ya? Beda. Oh, oke. Kita berbeda. Artinya ruang sidang dewasa, khusus dewasa, ruang sidang anak ya khusus untuk anak, peradilan anak. Oke. Nah, kejahatan-kejahatan yang digolongkan langsung masuk sistem peradilan anak dan kejahatan yang bisa didiversi ini seperti apa contoh? Mungkin bisa memberikan contohnya. Jadi begini, satu contoh saja. Misalnya satu contohnya, ada anak melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 7 tahun. Satu contoh, pencurian yang dilakukan dengan pemberatan. Itu kan diatur mungkin dalam pasal 363, ancamannya di atas 7 tahun. Nah, kalau ancaman di bawah 7 tahun, mungkin pencurian yang diatur dalam pasal 362 yang ancamannya maksimal 5 tahun. Itu bisa dilakukan diversi. Apabila 363, itu ancamannya di atas 7 tahun. Itu tidak bisa dilakukan diversi. Karena sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pasal 7 ayat 2 huruf A dan huruf B. Seperti itu. Dari hasil diversi ini, Pak Agung, yang paling ringan yang bisa diputuskan ini apa? Dibebaskan atau seperti apa? Seperti ini ya. Kalau kita bicara seperti tadi, diversi itu musyawarah. Musyawarah anak ini tidak akan diberikan sanksi, baik itu kurungan badan dan apapun. Akan tetapi anak itu mendapatkan ketetapan bahwa anak itu pernah melakukan tindak pidana. Catatan gitu. Catatan hukum yang punya anak. Makanya seperti yang saya bilang tadi, dalam pasal 7 ayat 2, tadinya dia kenanya huruf B. Jadi tidak boleh melakukan tindak pengulangan kembali. Apabila melakukan tindakan pengulangan lagi, baik itu melakukan tindak pidana kejahatan apapun dengan hukuman di bawah 7 tahun, di atas 7 tahun, itu akan tetap berproses ke peradilan. Nah, yang seperti ini kalau peradilan yang dewasa ya, ini kan ada yang namanya wajib lapor, yang seperti itu atau tahanan rumah. Nah, ini termasuk juga nggak harus setelah diversi, karena kan sudah melakukan kejahatan. Agar tidak melakukan kejahatan lagi, anak ini diwajibkan wajib lapor juga kah atau apa yang dilakukan? Sampai saat ini kita tidak ada istilahnya seperti dewasa kita wajib lapor. Belum. Oh, enggak tidak ya? ada. Okay, Terkecuali nanti misalnya anak itu masuk ke peradilan nih, diputus oleh majelis hakim, itu mungkin setahun 2 tahun. Nanti di sana akan ada namanya cuti bersyarat. Cuti bersyarat? Iya, pembebasan bersyarat. Nah, jadi di dalam mendapatkan itu sebenarnya bukan ranah kami.
bukan ranah dari P2 TP2A, Oke. itu ranah dari Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang lebih berhak untuk menjelaskan itu daripada kami dari P2 TP2A. Oke, jadi memang dari P2 TP2A memwadahi ya, untuk si anak untuk bisa memberikan keputusan yang terbaik ya untuk si anak dari tindakan pidana yang dilakukan ya. Nah, kalau di versi tidak bisa dilakukan, mungkin karena kejahatan yang berulang atau pidana yang dilakukan kembali atau mungkin jenis pidana yang memang ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Dari P2 TP2A sendiri ini pendampingannya seperti apa yang harus masuk sistem peradilan pidana anak ini? Jadi kami tetap akan mendampingi anak. Jadi dari proses berita acara ketika kepolisian sampai P21 pelimpahan ke kejaksaan. Jadi sampai proses persidangan kami tetap dampingi. Pendampingan kami adalah melihat bahwa syarat untuk peradilan anak itu benar-benar sesuai dengan bagaimana peraturan yang ada. Jadi anak itu adalah didampingi oleh pengacara, bagaimana seharusnya sesuailah dengan bagaimana sistem peradilan yang ada untuk anak. Jadi kita seperti itu pendampingan kita. Jadi memang sesuai jalur gitu sesuai jalur dan keputusan yang diambil memang sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Jadi memang disitulah fungsi dari P2 TP2A kepada anak yang memang terpaksa nih akhirnya masuk sistem peradilan anak ya. Nah, sebenarnya tujuan dilaksanakannya sistem peradilan pidana anak ini apa nih Pak Agung? Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan tertentu untuk anak. Yang kedua adalah menebarkan keadilan untuk anak. Habis itu kepentingan yang terbaik untuk anak dan tumbuh kembang anak, dan juga tidak terjadi pelabelan di masyarakat. Seperti itu. Jadi kan ternyata misalnya anak terjadi sampai di peradilan mendapatkan hukuman kurungan badan. Jadi anak itu sudah menjadi terpidana. Nah, jadi seperti nanti di masyarakat itu jadi pelabelan. Nah, termasuk anak itu jadinya beban mental. Bagaimana anak itu psikologisnya terganggu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kan bagaimanapun anak yang melakukan tindak pidana itu mereka adalah korban. Ya, jadi mungkin korban dari lingkungan terdekat, mungkin dari korban dari keluarga, dari lingkungan sekitar, bisa anak itu seperti itu. Jadi kami berharap supaya tidak anak itu mempunyai tidak sampai ke peradilan. Ini memang berusaha semaksimal mungkin dari P2 TP2A-nya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan juga, Mbak. Kalau bisa nggak masuk sistem peradilan gitu ya. Kalau bisa diversi aja atau musyawarah antara pelaku dan korban dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan yang terbaik lah untuk kedua belah pihak ya. Nah, ini sangat miris sekali ya kalau kita lihat di luar sana banyak nih pelaku yang melibatkan anak ya, tindakan-tindakan pidana sekarang ini, dan ini sebagai orang tua seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Agung, anak juga korban ya, korban entah itu dari lingkungan, entah itu dari ajaran di rumah atau pengaruh lainnya. Nah, mungkin Pak Agung bisa berikan pesan nih untuk orang tua, gimana nih peran orang tua seandainya anaknya sudah masuk tindak pidana atau untuk menghindari anaknya tidak melakukan tindak pidana ini. Nah, jadi begini, Mbak. Jadi maksudnya seperti saya bahas kembali seperti tadi, dari lingkungan terdekat dulu ya, dari keluarga. Berarti bukan berarti dari orang tua tidak. Maksudnya seperti ini. Mungkin anak itu mempunyai nanti hak yang tidak pencapaian tidak baik dengan keluarga. Misalnya contoh begini, mungkin melihat orang tuanya sering bertengkar lah, atau nggak anak itu menjadi broken home, itu kan bisa jadi akhirnya mereka mencari pergaulan yang salah keluar tanpa diawasi oleh orang tua. Mari bagaimana akhirnya orang tua tadi untuk bisa apabila anaknya sudah terjerat kasus pidana. Jadi orang tua yang kami harapkan bisa menyadarkan anaknya pertama, dengan menyadarkan anaknya bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Habis itu yang selanjutnya orang tua bisa memberikan support terhadap anaknya. Bukan berarti support ini yang melakukan benar, tidak. Artinya support mental. Karena apa? Karena kita aja ya yang dewasa kan, yang berurusan dengan aparat hukum gitu ya. Kita pasti shock, trauma juga ya. Trauma juga. Apalagi anak-anak. Nah, bagaimana caranya
uh, orang tua bisa menjaga psikologi anak. Oke. Begitu tuh. Itu sih harapan kami untuk orang tua yang anaknya terjerat kasus hukumnya. Bagaimana intinya seperti tadi menyadarkan kembali anak itu dan juga mengintrospeksi diri pada orang tua. Mengapa anak bisa sampai seperti itu? Apakah tidak selama ini tidak pengasuhannya kurang baik atau terjadi apa atau broken home atau apa, kita kan juga tidak tahu kan. Pada permasalahan banyak yang terjadi dalam lingkungan skup keluarga. Berarti jangan jauh dari anak ya. Seandainya anak terjerat tindakan pidana ya, tapi tetap didampingi, tetap memberikan support agar mental anak tidak down ya Pak Agung ya. Nah, saya mau bertanya, ini pengalaman dari P2TP2A sendiri untuk kasus-kasus anak yang terjerat tindak pidana ini minimal usia berapa nih? Kalau dari P2TP2A Kabupaten Badung sendiri yang didapatkan nih, yang didampingi selama ini umur berapa nih Pak? Jadi begini, saya perlu jelaskan Bu sedikit. Di dalam sistem perlindungan anak itu di pasal 21 itu anak yang umur di bawah 12 tahun. Ya kan? Tahun. Tapi yang namanya anak saya jelaskan dulu ya. Itu masih dalam kandungan sampai dengan dia berusia 18 tahun itu masih tergolong anak-anak. Masih tergolong anak sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, jadi di dalam sistem perlindungan anak di sana diatur lagi. Nah, dalam pasal 21 di sana disebutkan bahwa apabila ada anak di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana, itu hukumnya dikembalikan kepada orang tua. 12 tahun ya? Di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun, itu dikembalikan? Dikembalikan. Di atas 13 tahun, itu dia masih melakukan tindakan pidana, itu sesuai dengan aturan sistem peradilan pidana anak. Jadi anak itu tetap bisa diproses baik itu secara diversi atau ke peradilan. Baik. Jadi memang ada syarat juga ya untuk bisa diproses atau tidak ya. Jadi di bawah 12 tahun dikembalikan. Akan tetapi di sana juga terjadi proses juga. Ada catatan-catatan ya. Oke. Jadi yang diproses adalah anak usia di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Jadi batasnya 18 tahun itu masih masuk peradilan anak-anak ya. Oke. Nah, untuk P2TP2 sendiri ini memang keluarga yang datang ke P2TP2A atau memang dari P2TP2A memang secara tanpa diminta memang mendampingi atau seperti apa Pak Agung? Begini Mbak. Jadi kalau kami dari P2TP2 khusus untuk mengenai permasalahan ABH anak berkepentingan hukum, itu kami bekerja sama atau dengan pihak kepolisian. Jadi apabila ada di wilayah kami, di wilayah Kabupaten Badung, baik itu dari Polsek, ada dari Polres Badung, apabila ada anak yang melakukan tindak pidana, itu biasanya kami ditelepon, dikabarin bahwa ada anak yang melakukan tindak pidana. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, kita kadang-kadang melihat kan ada di sekarang kan banyak media sosial nih. Ada Facebook seperti itu, ada Instagram seperti itu. Apabila kita melihat seperti itu, kita langsung menuju ke sana. Ke rumah keluarga itu. Jadi begini, kemana anak itu terakhir? Jadi misalnya dalam pemberitaan di media sosial nih, ada kasus pencurian melibatkan anak-anak, bahwa anak sampai ditahan di polsek ini, di polsek A. Kita langsung datang ke polsek sana. Untuk melakukan pendampingan. Seperti itu bukan berarti harus keluarga yang harus melapor ke kami, tidak. Kami asal mendapatkan informasi langsung menuju ya. Langsung kita menuju. Jadi mungkin ada sahabat Thompson yang mungkin keluarganya mengalami hal yang seperti ini ya, anaknya masuk melakukan tindak pidana, jadi nggak usah khawatir ya, karena memang ada pendampingan langsung dari P2TP2A. Ini sebenarnya bukan di Badung aja ya Pak Agung ya, hampir di seluruh Indonesia seperti itu P2TP2A. Hampir seluruh Indonesia. Di setiap kabupaten kota ada P2TP2A. Jadi gampang sekali ya kalau misal minta perlindungan, pendampingan bisa langsung datang. Bayar nggak sih Pak? Untuk masalah bayaran kita tidak ada lagi. Itu dia. Itu supaya nanti ada permasalahan. Ada P2 ada pembelaan, tidak. Kita tidak. Kita memang ikhlas ya, memang memberikan pendampingan gitu ya.
Jadi untuk menghilangkan trauma, untuk tidak ada lagi label dari masyarakat kepada anak. Jadi ini memang salah satu tugas dari P2T P2A untuk mendampingi anak yang terlanjur melakukan tindak pidana yang harus diproses hukum ya. Jadi memang ada tahap-tahapnya nih sahabat Thompson, yang mungkin ada keluarganya yang terkena jeratan hukum, anak-anak usia 18 tahun ke bawah. Nah, ini akan ada pendampingan, dan memang kalau jadi pertanyaan-pertanyaan kemarin kenapa harus dibebaskan, kenapa bisa nggak ada kurungan badan, ya seperti sudah dijelaskan Pak Agung tadi, ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Yang tidak semua kejahatan langsung dihukum kurungan badan, tapi memang ada musyawarah, ada diversi tadi ya, sehingga ada anak yang memang dikembalikan lagi kepada orang tua, ada yang langsung naik ke peradilan anak, seperti itu ya Pak Agung ya. Jadi memang ini jadi pemahaman juga nih untuk kita semua, kenapa hukuman antara anak-anak dan dewasa itu berbeda ya. Walaupun mungkin jenis kejahatannya sama gitu ya. Baik, terakhir nih Pak Agung, ini seru sebenarnya perbincangan kita, karena banyak yang melibatkan anak-anak di media sosial ya, kejahatan-kejahatan walaupun ya mencuri ya mungkin dibilang kecil, tapi itu kan kalau tidak disikapi dari dini bisa nanti kedepannya lebih parah lagi ya Pak Agung ya. Terakhir nih sebelum kita pamit nih Pak Agung, mungkin bisa berikan pesan untuk para orang tua, silahkan terkait tindak pidana anak Terima ini. Terima kasih untuk sahabat Thompson. Mungkin mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita, karena anak kita adalah aset kita yang terbaik. Ya, bagaimana caranya kita memperlakukan anak mungkin seperti kita kadang-kadang seperti berteman. Bagaimana kita isi antara orang tua dan anak, bagaimana kita sama-sama, intinya adalah kita menjaga anak itu. Menjaga anak dengan baik, memperlakukan dengan baik, supaya anak itu mendapatkan ada namanya empat hak anak. Empat hak anak itu adalah hak hidupnya, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan. Nah, kan ada itu perlindungan. Iya. Jadi hak hidupnya mereka sudah hidup nih Mbak. Ya, hak hidup. Habis itu dia tumbuh kembang dari kecil sampai dewasa. Nah, ini kan rentan. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa mengajak anak bagaimana seperti kita mengajak sahabat ya. Teman seperti itu, dan kita juga tidak lupa juga membina keluarga yang baik di dalam rumah. Seperti itu kan. Supaya tidak nanti banyak yang seperti saya bilang tadi, keluarga yang harmonis sebagian besar kemungkinan juga akan berdampak juga kepada anak. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah dari kami, salam berlian. Salam berlian. Bersama lindungi anak. Bersama lindungi anak. Nah, ini bukan hanya tanggung jawab P2T P2A ya. Tanggung jawab kita bersama, Pak. Tanggung jawab kita bersama. Karena anak itu adalah aset bangsa. Nah, ya, itu dia. Salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan, sahabat Thompson. Jadi semoga informasi yang tadi kita sampaikan bisa memberikan ilmu baru untuk kita, gimana caranya kita melindungi anak agar bisa terhindar dari tindak pidana ya. Baik sahabat Thompson, terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita Thompson Network. Terima kasih Pak Agung sudah menyempatkan waktu bermain di channel YouTube kita. Saya Dinda Zafira. Sampai jumpa.